Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, praktisi talent mapping, Ahmad S. Ahid. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda salah satu dari 34 bakat yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yaitu bakat harmoni. Bakat harmoni berada pada wilayah bakat relating. Artinya, bakat ini akan maksimal dan produktif ketika berkaitan dengan orang lain atau dimaksimalkan untuk aktivitas dia berinteraksi dengan orang lain. Apa itu bakat harmoni? Bakat harmoni itu bakat yang menjadikan si pemilik bakat yang kuat, menjadikan ia selalu mengambil jalan damai, selalu berpikir bagaimana ada kesamaan, selalu berpikir bagaimana sesuatu itu bisa dicari titik temu yang menjadikan konflik itu terhindar atau bahkan hilang. Sehingga orang-orang dengan bakat harmoni ini cenderung untuk tidak suka berada pada area konflik. Ia lebih baik menghindar, dan secara emosional ia akan lebih selamat, akan lebih baik daripada ia mencoba untuk berada pada konfliknya orang lain atau dirinya sendiri dengan orang lain. Maka sangat wajar sekali orang-orang dengan bakat harmoni itu tidak suka untuk konfrontasi. Maka ia sering mengatakan, lebih baik saya mengalah saja daripada emosional saya terganggu. Karena mengalah itu bukan berarti kalah definisi bagi orang harmoni, tetapi itu berarti menang untuk bakat dia, menang untuk bakat harmoni dia, menjadikan ia lebih waras, menjadikan ia lebih tenang, menjadikan ia lebih bahagia untuk menikmati hidup. Mungkin secara materi dia kalah, mungkin secara finansial akhirnya ia harus mengeluarkan sesuatu, tetapi secara emosional ia akan lebih selamat. Nah, orang-orang dengan bakat harmoni, kawan-kawan, jika Anda memilikinya, itu memang mengambil jalan damai dan wilayah-wilayah damai. Nah, orang-orang dengan bakat harmoni kelihatannya mengalah, tetapi sesungguhnya ia berada pada wilayah-wilayah yang selamat secara mental. Apakah selalu orang dengan bakat harmoni itu selalu mengalah? Tidak. Kadangkala ketika ia diiringi dengan bakat yang lain, misalnya strategik, misalnya ngalahnya dia itu dalam rangka apa? Ada strategi yang ia mainkan. Ia menang secara harmoni, ia tahu bagaimana caranya nanti, suatu saat nanti mengalahkan orang tanpa menyakiti orang. Itu orang-orang dengan bakat harmoni yang kuat dan juga strategi yang kuat. Nah, orang-orang dengan bakat harmoni memang ia senang senang untuk beraktivitas menjadi mediator, karena ia tidak suka berada pada satu kelompok dengan kelompok yang lain yang menjadikan itu bertengkar. Nah, kita bayangin misalnya orang-orang dengan bakat harmoni ketika dia menjadi mediator atas sebuah permasalahan dalam area yang kecil maupun sampai area kenegaraan, maka ia akan lihai untuk menyampaikannya. Contoh sebuah peran besar yang dimiliki oleh bakat harmoni misalnya menjadi duta besar. Duta besar yang bagaimana ia membawa kepentingan negara, kemudian ia juga hadir pada kondisi yang berbeda pada negara yang lain. Ketika ia didukung oleh bakat yang lain, misalnya bakat communication, kemudian bakat strategik, maka ia sangat lihai sekali membuat kata-kata, dan ia lihai sekali untuk membuat strategi agar keamanan, kenyamanan, kedamaian itu terjaga. Nah, ketika ada orang-orang yang sekarang SMA misalnya pengen kuliah, salah satunya ia memiliki bakat harmoni, mungkin disarankan salah satunya adalah HI, hubungan internasional, yang ada kaitannya dengan peningkatan kekuatan dari bakat harmoni ini. Oke, sampai di sini semoga Anda memahami bagaimana bakat harmoni itu mampu untuk dimaksimalkan menjadi hal-hal yang produktif, tidak hanya sekedar mengalah, tetapi lebih dari itu bagaimana itu diperankan ke level yang lebih tinggi, tentunya dengan cara diasah menjadi seorang diplomat, menjadi juru bicara, juru runding dari sebuah lembaga. Jika ia memiliki bakat yang lain akan sangat maksimal sekali tentunya. Oke.
Kita cari tahu di mana posisi bakat kita dan semoga bakat itu menjadi pendukung kita untuk menjalankan tugas yang lebih baik. Jika Anda tertarik, yuk kita assessment talent mapping. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.